Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Syahwan Nusrah, ragam aksi, hobi dan edukasi. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas pelajaran fikih untuk kelas 5, di mana materi yang akan kita bahas pertama sekali adalah materi tentang zakat fitrah. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan indikator pencapaian yang harus dapatkan setelah proses pembelajaran nanti. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan dasar hukum daripada zakat fitrah itu. Berikutnya adalah anak-anak dapat menjelaskan ketentuan daripada zakat fitrah. Jadi ada 3 yang harus kalian capai ataupun kalian bisa setelah proses pembelajaran nanti kita lakukan. Nah, kita awali dengan pembahasan pertama, sub pembahasan pertama, yaitu pengertian daripada zakat fitrah. Baik anak bapak semuanya. Jadi menurut bahasa, jadi kita mulai dari menurut bahasa dulu. Arti dari pengertian daripada menurut bahasa zakat fitrah ini terdiri dari 2 kata, yaitu zakat dan fitrah, ya. Jadi kita artikan dulu yang arti zakat, ya. Zakat artinya adalah tumbuh, suci dan keberkahan. Jadi menurut bahasa zakat itu artinya adalah tumbuh, suci dan keberkahan. Kemudian fitrah, arti fitrah menurut bahasa adalah suci, ya. Jadi fitrah menurut bahasa adalah suci. Jadi kedua kata ini kalau menurut bahasa adalah tumbuh suci. Jadi zakat fitrah itu adalah tumbuh suci menurut pengertian menurut bahasa. Nah, yang kedua menurut pengertian menurut istilah. Jadi zakat fitrah itu adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Bapak ulangi, memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan ataupun orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian daripada zakat fitrah menurut istilah fiqh, ya. Dalam bahasa lain ataupun sebutan lain, zakat fitrah ini sering juga disebut juga dengan zakat jiwa ataupun zakat nafsi, ya. Kemudian apa tujuan daripada kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah ini adalah yaitu untuk membersihkan jiwa setiap manusia, setiap insan setelah selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Itu adalah tujuan daripada kita mengeluarkan zakat fitrah, ya. Nah, itu sekilas tentang pengertian daripada zakat fitrah. Baik anak-anak, yang kedua adalah dasar hukum daripada zakat fitrah ini. Nah, dasar hukum diwajibkan zakat fitrah adalah berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu adalah dasar hukum pertama berdasarkan dalil nakli, yaitu dari Al-Quran. Nah, sekarang dasar hukum kedua yaitu bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'ir
ala kulli hurri aw 'abdin dzakirin aw unsa minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak satu sa', yaitu 3,1 liter kurma atau gandum. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari. Itu merupakan dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah kepada setiap kaum muslimin dan muslimah. Nah, kemudian anak-anak bapak semuanya, yang berikutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Ya, kita akan membahas ketentuan daripada zakat fitrah. Nah, ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami karena zakat fitrah ini merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Juga merupakan termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana diwajibkannya dibebankannya kepada setiap orang Islam. Jadi siapapun, baik kaya, apakah dia miskin, kaya, kemudian laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan bayi pun yang baru lahir di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, anak bapak semuanya, coba sekarang kalian secara seksama memahami atau mendengarkan penjelasan bapak berikut tentang ketentuan daripada zakat fitrah ini. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah ini menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukumnya membayar zakat fitrah ini bagi seorang Islam adalah fardu ain atau wajib, ya, hukumnya. Yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah harus kita penuhi karena rukun zakat fitrah ini merupakan sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Ya. Nah, apa saja rukunnya? Yang pertama adalah niat. Ya, niat ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, niatnya bagaimana? Nah, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat, ya, atau disebut dengan muzaki. Kemudian yang ketiga rukunnya ada orang yang menerima zakat, yang disebut dengan mustahik, ya, orang yang menerima zakat, ada mustahik. Kemudian rukun yang keempat adalah adanya barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ketentuan zakat fitrah yang ketiga adalah syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Itu syarat wajibnya yang pertama. Orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, dia masih hidup. Ya, dalam artian apakah dia itu baru lahir, ya, bayi yang baru lahir, maupun dalam seorang yang sedang sakaratul maut. Jadi kalau orang tersebut masih hidup ketika sebelum matahari terbit di bulan di 1 Syawal ataupun ketika hari raya Idul Fitri, maka dia syarat termasuk syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Itu syarat wajib yang ketiga. Dan yang keempat adalah orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Itu syarat yang keempat. Nah, kemudian yang keempat adalah ukuran dan takaran zakat fitrah. Jadi ukuran dan takaran zakat fitrah ini harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Jadi tidak boleh kita asal-asal. Jadi ada takarannya yang harus kita ikuti. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan sebanyak 1 sa'.
yaitu 3,1 liter kurma atau gandum. Jadi dari penjelasan hadis ini jelas diterangkan bahwa alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma dan makanan pokok pada suatu daerah. Jadi tergantung makanan pokok pada suatu daerah. Mungkin kalau kita adalah beras, maka yang akan kita keluarkan sebagai zakat fitrah adalah beras. Nah, kalau mungkin sebagian di wilayah lain, terutama di Indonesia, itu ada yang sumber ataupun makanan pokoknya itu adalah jagung. Itu maka yang dikeluarkan adalah jagung. Mungkin ada juga yang sagu, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya itu berupa sagu. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok di daerah tersebut. Nah, kemudian banyaknya yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah per jiwa itu, per orang itu adalah sebanyak 1 sa'. Dimana 1 sa' itu kalau dalam jumlah liter itu 3,1 liter, ataupun kalau dalam jumlah kilo itu berjumlah 2, kilogram lebih kurang. Itu hanya diberikan setahun sekali, yaitu di setiap bulan Ramadan. Jadi setahun sekali. Nah, baik, berikutnya adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi sebagaimana anak-anak Bapak ketahui bahwa pembayaran zakat fitrah itu dilakukan setelah kita berpuasa selama sebulan penuh, yaitu di akhir ataupun setelah masuk ke dalam bulan Syawal, 1 Syawal, maka kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kita lihat sekarang ini, fenomena sekarang ini, zakat fitrah itu sudah diterima oleh panitia itu di sebelum Ramadan ini berakhir, dan itu boleh, menurut pendapat ulama itu juga boleh ya dilakukan. Tapi waktu yang wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi di akhir Ramadan, ketika masuk 1 Syawal itu sudah dimulai waktu wajibnya untuk membayar zakat fitrah sampai ya besoknya sebelum khatib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Di situ adalah batas akhir untuk kita memberikan zakat fitrah. Nah, bagaimana jika seseorang itu membayarnya itu setelah khatib naik mimbar ataupun setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, maka zakatnya itu dianggap sebagai sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Nah, ketentuan berikutnya adalah siapa yang berhak menerima zakat fitrah atau orang yang menerima zakat fitrah. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir, golongan fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, itu disebut fakir. Kemudian adalah golongan miskin, adalah orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah golongan amil. Amil ini adalah orang yang mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat, atau disebut dengan panitia penerimaan zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang masih lemah imannya atau yang baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kelima adalah riqab, yaitu budak. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah,
Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedang dalam perjuangan tidak mendapatkan penghasilan, maka mereka berhak juga menerima zakat fitrah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal atau musafir yang dalam perjalanan kehabisan bekal, maka mereka juga berhak untuk menerima zakat fitrah. Ya, alhamdulillah sekali anak-anak bapak semuanya, akhirnya kita sudah selesai membahas materi tentang zakat fitrah ini, baik dari segi pengertiannya, dasar hukum, kemudian juga ketentuan-ketentuannya. Itu ada 6 ketentuan daripada zakat fitrah ini, apakah rukunnya, syaratnya, dan takarannya, waktu-waktunya kita sudah bahas. Semoga dengan video singkat ini menjadikan sebuah pelajaran bagi anak bapak semuanya untuk lebih memahami lagi pembahasan tentang zakat fitrah ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video pembelajaran lainnya insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.